podcast. Okay? Are you ready for this? Okay, let's get started. Without further ado, kita langsung saja. Jadi di sini di Jawa di pos.com ya, dilanda pandemi menggunakan pengguna internet ini di Indonesia melonjak sangat tajam sekali ya. Dan ini adalah statistik di mana jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272 juta dan pengguna internetnya 2019 itu mencapai 175 juta. Apa kabar dengan 2000 sekarang ya, 2021. Kemudian pengguna internet di 2020 196 dan ini pasti setiap tahunnya semakin meningkat ya. Jadi selama pandemi apalagi ya, pengguna internet meningkat senilai 12%. Jadi jika bisnis Anda tidak dalam internet ya, maka bisnis Anda akan punah ya. Itu bukan kata Mr. Nunyo, but this is a quotation from Bill Gates ya, pendiri Microsoft dengan kekayaan lebih dari 1.200 triliun rupiah. Oke, next. Dan sekarang kita akan berbicara tentang digitalisasi ya. Jadi perkembangan internet yang begitu sangat pesat membuat perubahan dalam lifestyle kita. Sekarang semua hal beralih ke digital. Berbagai hal bisa dilakukan di dalam handphone kita ya. Mau belajar, mau segala macam, mau belanja dan segala macam itu hanya ada di genggaman tangan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang perkembangan internet, kita akan flashback dulu ke masa yang lalu, in the past time. Ketika kita, khususnya misalnya waktu itu, ketika ingin hiburan itu pasti melalui television or radio ya. Jadi antara televisi dan radio. Dan pada waktu itu mungkin kita beramai-ramai, bisa sekampung tuh, se-RT, se-RW itu ramai-ramai untuk menonton hiburan lewat televisi atau radio. Dan saya pernah mengalami waktu itu mendengarkan cerita kolosal dan lain-lain itu di radio, dan itu sangat seru banget. Dan itu rame-rame ya, jadi nggak bisa diakses setiap 24 jam, tapi ada waktu-waktu tertentu. But sekarang itu menikmati hiburan itu hanya lewat HP dan internet. Jadi ini sangat drastis sekali ya perkembangannya, dan kita bisa mengaksesnya dalam waktu 24 jam tanpa harus menunggu scheduling beberapa waktu atau waktu-waktu tertentu. Kemudian pada zaman dulu kita berbelanja di mana? Di toko atau di pusat perbelanjaan. Itu zaman dulu banget. Jadi kalau misalnya kita pengen baju baru nih buat lebaran nih, bentar lagi ya mau puasa kemudian Ramadan, pasti kita pergi dulu kita pasti pergi ke toko-toko, ke mall buat beli baju-baju lebaran. Tapi sekarang berubah menjadi kita shoppingnya hanya melalui telepon saja atau melalui handphone dan internet. Jadi ini sangat jauh sekali, drastis sekali ya. Kemudian kita akan berbicara tentang pertumbuhan digital di Indonesia ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan digital terpesat di dunia. Maukah Anda menjadi bagian dalam industri periklanan dan e-commerce? Mau atau tidak? Nah, kita tanyakan kepada diri Anda pribadi, maukah Anda menjadi bagian dalam industri periklanan dan e-commerce? Ya, mau tidak? Harus mengikuti zaman ya. Ya, di sini kita akan lihat lagi statistiknya. Ada 6,5 triliun rupiah ya. Ini berdasarkan statistiknya. Ini pengeluaran iklan berbasis seluler di Indonesia. Ini sampai mencapai 6,5 triliun rupiah. Kemudian kita lanjut next. Nah, di sini di tahun 2019 itu sudah 260 triliun rupiah. Kemudian 2020 meningkat tajam ya sampai 600 triliun ya, dari 2019 kemudian sampai 2020 terhitung sangat drastis sekali sampai 600 triliun rupiah ya. Dan itu sangat besar sekali. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengenal tentang social concept. Apa itu konsep di dalam e-commerce sendiri ya. Jadi sebuah konsep yang menggabungkan kekuatan sosial masyarakat dengan industri digital atau big data. Nah, setelah teman-teman mengetahui, nah di sini ada beberapa ya. Ini ada dua nih, ada digital advertising dan e-commerce ya. Kemudian ini disatukan dengan
networking big data. Nah ini kayak pelopor banget nih kalau misalnya tentang masalah digital advertising, e-commerce dan networking big data disatukan. Oke, nah ini social advertising ya. Kemudian ini e-commerce dan teman-teman pahami bahwa menggunakan kekuatan masyarakat melakukan percepatan dalam meningkatkan traffic digital advertising. Nah, kemudian di e-commerce menggunakan kekuatan masyarakat dalam meningkatkan percepatan distribusi produk secara digital. Jadi ini sirkulasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian, nah ini ya yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, without further ado, kita menyaksikan bahwa di video talk kali ini kita akan berbicara tentang produk ataupun bagaimana kita mengenal tentang V+ itu sendiri. Saya awali dengan PT-nya itu sendiri, yaitu Komunitas Cerdas Indonesia ya, di mana mempunyai tagline konsumtif become productive. Jadi biasanya kita konsumtif tapi tidak produktif. Nah, di sini menjadikan konsumtif kita menjadi produktif ya. Dengan visi perusahaan yaitu menjadi pelopor e-commerce networking di Asia Tenggara dengan misi memberikan kesempatan berwirausaha secara digital dan membangun komunitas sejahtera. Di sini izilnya sangat lengkap sekali, bisa dilihat oleh teman-teman di sini ada Kominfo, Alplis, UL, kemudian MUI, GMP, HACCP, kemudian ada lagi safety, quality, food safety, ada quality-nya, ada Badan POM, dan semuanya sangat lengkap. Ini 100% legal. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui seperti ini gambarannya dari perusahaan. Kemudian kita berbicara, let's talk about the products ya. Jadi kira-kira di produk di V+ itu apa saja ya? Dan ini mencakup healthy, personal care, household, beauty, and fashion. Dan di mana yang kita munculkan atau launching di awal itu adalah healthy. Sedangkan produk-produk yang lainnya yang mungkin kita kedepannya pasti nih kita akan berbelanja segala sesuatu di sini. Dan untuk di awalan, untuk perdana kita berbelanja untuk produk kesehatan kita ya. Kebetulan masa pandemik, jadi teman-teman wajib coba rasanya, wajib coba khasiatnya, manfaatnya ya, dan wajib coba mendapatkan income yang luar biasa. Oke, setelah itu ketika teman-teman sudah mengetahui juga yang tadi, kita akan berbicara tentang the first of all of the products itu, the first products itu Diet Talks ya. Nah, di sini teman-teman ada tagline-nya juga, jadi shape up your life. Jadi dibentuk lah hidup kita dengan cara apa? Membentuk diri badan kita sendiri menjadi lebih sehat ya. Di mana Diet Talks ini adalah manfaatnya melancarkan BAB, menjaga tubuh tetap ideal, kemudian mengurangi kadar kolesterol dan menjaga kesehatan pencernaan. Di mana komposisinya sangat bagus sekali ya, bisa dibaca oleh teman-teman. Di situ banyak sekali manfaat-manfaatnya dan produknya pun ini semuanya berkhasiat, dan terutama ini ada BPOM-nya. Kemudian setelah itu kita beralih ke produk kedua ya. The second product itu namanya adalah Glucof. Oke. Nah, setelah Detox tadi teman-teman sudah ketahui, kita berbicara tentang produk selanjutnya yaitu di produk Glucof. Oke. Nah, di sini Glucof, life is sweet, make it balance ya. Jadi hidup itu manis, semanis teman-teman nih, semanis kita. Tapi kalau terlalu manis itu bahaya juga. Makanya ada Glucof ya. Di mana manfaatnya mendukung kadar gula yang sehat, kemudian mendukung kemampuan alami tubuh untuk memanfaatkan insulin, kemudian secara efektif mengelola gangguan toleransi glukosa, kemudian last but not least membantu mempertahankan hidup sehat. Nah, ini bahan-bahannya sudah sangat lengkap sekali dan sudah bagus-bagus semua nih. Ini baik untuk kesehatan kita, untuk kita dan keluarga ya. Kemudian ada lagi boost your immunity. Ini adalah V-Boost, itu kandungannya ada spirulina, ada alga, kemudian red ginger, kemudian glutathione, kemudian lemon extract, chlorophyll, vitamin C, vitamin D3, kemudian vitamin B complex, vitamin A dan vitamin E. Ini lengkap sekali untuk membooster imunitas kita supaya lebih baik dan terhindar dari COVID-19. Jadi teman-teman ketika mengkonsumsi, insya Allah mudah-mudahan teman-teman semuanya sekeluarga terjaga dari virus-virus dan bakteri yang mematikan. Selanjutnya adalah setelah tadi kita ketahui bahwa mungkin ini kesukaan kebanyakan para lelaki ya, ini ya. Namanya Fit Cafe ya, oke. Jadi manfaatnya adalah meningkatkan mood, kemudian meningkatkan sistem imun, energi booster juga, meningkatkan metabolisme tubuh dan sebagai sumber antioksidan. Nah, ini bagus banget karena ada madunya juga. Jadi buat para lelaki nih atau siapapun yang merasa dirinya ingin lebih gagah,
silahkan untuk berbelanja Fit Coffee karena ini kebutuhan untuk kita semua, untuk keluarga juga ya, khususnya untuk teman-teman yang cowok nih, ini bagus buat teman-teman dalam beraktivitas apapun. Dan selanjutnya ada namanya di sini buat mata ya. Jadi di sini IV, kemudian membantu kesehatan mata dan tubuh ya dengan bahan baku yang sangat luar biasa dan kita kenal wortel juga itu sangat membantu dan di dalamnya ada wortel juga ya, ada wortel. Kemudian selanjutnya ada di sini ada ini tentang kecantikan ya. Jadi protect and perfect your skin. Jadi untuk teman-teman nih yang kira-kira aduh istri saya kayaknya pengen lebih cantik lagi, pengen lebih bersinar, gimana caranya? Langsung saja pesan produk ininya dengan anti aging, kulit lebih muda, cerah dan glowing, kemudian kesehatan tulang, sendi, rambut dan kuku. Nah ini merupakan dari formula Japan atau Japan formula ya. Komposisinya kolagen, L-glutathione, kemudian vitamin C, acai berry, mixed berry, seed dan lain. Oke, next. Nah, kita berbicara tentang let's talk about the tutorial registration V Plus episode 1 atau V Plus ya. Kita berbicara tentang bagaimana sih cara registrasinya di V Plus. Oke. First of all, teman-teman lihat di sini nomor 1 ya. Ketika ada muncul ketika masuk shop.vplus.id muncul seperti ini, klik tanda X saja pada no. Oke. Kemudian yang keduanya silahkan login dan yang ketiganya isi kolom number dan password yang telah Anda daftarkan di aplikasi sebelumnya, diisi nomor tanpa angka 0. Jadi teman-teman banyak yang gagal, betul. Kenapa? Kita jangan pakai 0. Kalau pakai 0 ya terus gagal, terus dan terus. Jadi tanpa 0. Jadi langsung 8 sekian. Oke. Kemudian nomor 4, isi kolom nomor telepon, email, and password. Kemudian nomor 5-nya klik OTP, kemudian cek email Anda untuk mendapatkan nomor OTP. Kemudian nomor 6 itu kemudian klik create account, dan 7 registrasi telah berhasil dan akun Anda telah dapat digunakan. Jadi kurang lebih itu seperti itu ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang masih kurang pengetahuannya, silahkan lagi tanyakan ke leader-leadernya, silahkan diskusikan ya, saling membantu. Kemudian selanjutnya how to shop. Jadi kita bagaimana sih cara berbelanjanya ya. Jadi pertama, kita sebagai member itu order melalui V Plus, kemudian masukkan ke keranjang orderan kita, lakukan pembayaran sesuai dengan apa yang dipesan ya. Kemudian selanjutnya memilih kurir pengiriman dan produk dikirim. Oke. Dan metode pembayarannya shopping point ya. Jadi namanya SP atau shopping point adalah nominal diskon ketika berbelanja di dalam e-commerce V Plus. Nah, di sini belanja produk menggunakan 100% uang tunai, bisa, it could be. Kemudian the second option, kita bisa berbelanja dengan menggunakan cash dan SP, belanja produk menggunakan uang tunai dengan ditambah diskon dengan shopping purchase, oke? Di sini teman-teman kemudian purchase point-nya, ketika kita sudah belanja maka akan dihitung purchase point-nya. Nah, Anda mendapatkan purchase point atau PP yang akan menentukan Start Plus mission Anda, ya. Seperti apa Start Plus mission? Nah di sini ya, jadi perhatikan ini agak sangat penting sekali ya. Jadi Start Plus Mission, misi yang perlu Anda kejar untuk mendapatkan pemasukan yang lebih besar ya. Jadi teman-teman, ingin besar ingin kecil, ingin besar, raihlah bintang. Jadi Start Plus Missionnya harus dipahami. Jadi ini ditentukan oleh Accumulative Personal Purchase ya, atau disebut dengan PPP. Nah, di mana kalau kita misalnya mempunyai bintang plus 1, Star Plus 1, kita akan ketika kita berbelanja